Oke. Shalom, salam jumpa, salam sehat senantiasa. Apa kabar Ibu Bapak terkasih dimanapun Ibu Bapak berada? Hari ini saya berada di ruang rekamannya Romo Soleh, di studionya Romo Soleh. Selamat ketemu Romo. Maaf saya mau membajak. Saya mau membajak rekamannya Romo Soleh di sini ya. Ini saya baru mau syuting sebenarnya. Jadi sebelum Romo syuting, saya bajak dulu sebentar. Boleh dong kita ngobrol sebentar ya? Boleh, kayaknya ada sesuatu yang serius ini. Kita mau berbincang-bincang sedikit lah tentang panggilan. Kebetulan Romo Soleh adalah promotor panggilan. Ya, untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari kongregasi OMI. Oke. Sementara saya di sini punya tugas pelayanan sebagai seksi panggilan di DPP. Jadi pas ya kita ngobrol sebentar boleh ya? Bila kita berbicara tentang panggilan untuk menjadi imam, bruder maupun suster, tentunya kita berbicara di kelompok usia muda maksimal 30 tahun. Sebenarnya siapa saja sih yang seharusnya terlibat di dalam program panggilan ini? Itu semua orang. Meskipun saya seorang promotor panggilan dari OMI, tidak hanya yang mencari calon OMI itu hanya saya. Atau yang menjadi promotor panggilan itu hanya saya, tetapi semua orang. Dengan berbagai profesi, saya promotor panggilan, Ibu Erlin promotor panggilan, Bapak Ibu yang di rumah yang punya anak sebagai orang tua juga promotor panggilan. Bahkan sahabat kita sendiri juga menjadi promotor panggilan bagi kita. Kaum muda, antar kaum muda sendiri juga bisa menjadi promotor panggilan satu dengan yang lainnya. Kalau yang punya pacar, meskipun sakit tetapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang punya pacar merasa pacarnya lebih cocok kalau pacar ini jadi pastor, bilang ke dia, Yang atau Beb, Beb, kamu sepertinya lebih cocok deh jadi pastor. Ya. Atau cowoknya, Yang, sepertinya kamu juga cocok loh jadi suster. Lebih cocok jadi suster gitu. Nah, siapa tahu nanti ketika cowoknya jadi pastor, nanti yang bagi komuninya suster, yang mantan pacarnya dulu gitu ya. Jadi dalam bahasa Alkitab ya kita ini menjadi Elinya gitu ya. Menjadi Eli yang menunjukkan, yang bilang kepada kaum muda, itu Tuhan loh yang berbicara. Itu Tuhan loh yang memanggil kamu. Menjadi Eli. Jadi intinya bahwa kita ini semua bisa menjadi promotor panggil. Bukan hanya bisa ya, kalau kita itu mungkin dalam tanda kutip harus menjadi promotor panggilan. Harus. Kalau memang kita peduli dengan masa depan gereja ya, Pastor ya. Gereja tanpa imam itu menjadi gembala, domba tanpa gembala. Akan tercerai-berai nantinya. Akan perbandingannya sedikit sekali. Bayangkan di Dahor ini. Di Dahor ini ada 3 imam. Ada saya, ada Pastor Toro, ada Pastor Carlo. Umatnya 3.000-an lebih. Masing-masing 1.000. Nah, masing-masing 1.000. Tetapi Pastor Carlo tidak bisa bangun lagi. Nah, 1.000 ini dibagi saya dengan Pastor Toro. Ya, 1.500. Kalau di Sepauk itu imamnya cuma 3 juga, Pastor Riak, Romo Adi, lalu Romo Robert. Tetapi umatnya 40-an ribu. Dan tersebar di tersebar di 87 stasi. Jadi memang jumlah imam ini adalah tanggung jawab kita semua Ibu Bapak. Bukan hanya tanggung jawab para imam, supaya masa depan, supaya domba-domba ini tidak akan tersesat. Oke, baik Pastor. Dari kita semua bisa menjadi promotor panggilan dengan profesi kita, sikon kita, dengan kebisaan kita masing-masing, dengan talenta yang semua yang kita miliki. Kalau bisa mungkin dijadikan 5 poin besar, kita bisa dalam hal apa sih Pastor menjadi promotor itu? 1, bisa seperti Bu Erlin misalnya terlibat di dalam Samuel Eli ya. Artinya di situ membawa anak-anak untuk berkumpul, berdoa, kemudian tentang ada informasi-informasi tentang panggilan dikasih tahu ke mereka dan sebagainya. Tetapi juga bisa dengan melalui doa.
ada banyak orang yang berdoa bagi para calon imam maupun para imam dan para bruder suster yang lainnya. Yang ketiga itu bisa melalui finansial. Dukungan dana maksudnya. Dukungan Pastor, ya? dana kepada para calon religius ini. Kita di sini ada namanya SASEM, Sahabat seminari. sahabat seminari, orang-orang yang menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk makan para calon umi. Ke yang terakhir itu dukungan moral, spiritual, dan psikologi. Ada banyak anak yang mau menjadi imam, suster, bruder, tetapi mereka merasa takut. Takut tidak mampu, takut nantinya akan keluar, atau takut karena berkaitan dengan keluarga yang tidak mengizinkan. Nah, ini yang perlu kita beri dari segi psikologinya motivasi atau cara memandang itu bagaimana sebaiknya. Nah, kalau orang-orang tua itu tentu sudah berpengalaman tentang hal ini, maka orang-orang tua berilah mereka perhatian. Terus begini Pastor, kadang kan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih kita tahu ini akan menjadi calon imam atau tidak? Ya kan? Ibaratnya kan kita tebar jala nih. Ya. Kita tebar jala mana yang nyangkut. Jadi mungkin apakah ada hal-hal khusus atau hal tertentu yang bisa kita lakukan? Ya seperti tadi saya bilang Pastor, kita nggak tahu nih anak ini punya panggilan atau tidak. Berarti kan kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya seperti menebar jala. Itu contohnya apa Pak Sur? Apalagi sekarang di era pandemi seperti ini kita udah nggak bisa ngumpul begitu kan? Bagaimana caranya Pak Sur? Sebenarnya dari kita sendiri tidak pernah tahu pastinya. Karena sekali lagi yang namanya panggilan itu misteri. Seperti orang menebar jala itu di sungai atau di danau, itu mereka tidak tahu apakah di bawahnya itu ada ikan atau tidak, tetapi tetap mereka sebarkan. Entah kadang itu mereka mengangkat jalannya kosong, entah itu ada isinya. Nah, bagi kita yang menjadi promotor panggilan, tetap sebarkan jala ini ke OMK. Apakah nantinya ada dari mereka yang sungguh-sungguh menjadi seorang religius? Puji Tuhan. Kalau tidak, jangan bersedih. Termasuk ya Bapak Ibu SASEM ya, sudah membayar, sudah memberi dari sedikit dari penghasilannya, ternyata yang mereka harap-harapkan itu jadi, tidak jadi. Kita harus membuka pada dua kemungkinan. Satu ini kemungkinan untuk berhasil, dalam arti mereka jadi romo, suster, bruder. Dan ada kemungkinan yang kedua pada bukan kegagalan sih kita nyebutnya, lebih kepada kemungkinan yang lain dari itu, jalan yang lain. Sebenarnya kita ada pelajaran yang baik dari kisah ke-12 rasul yang dipilih Yesus. Tidak dari 12 rasul ini semuanya menjadi orang yang baik. Ada satu yang menjadi pengkhianat, yaitu Yudas. Yesus sendiri saja yang sudah memilih dari sekian ribu orang menjadi 70, menjadi 12, lalu ada 12 itu menjadi pengkhianat. Dia sendiri juga tidak pernah memaksakan panggilan kepada 12 rasul itu. Dia tetap membuka kebebasan bagi mereka. Tetapi dia itu sudah mengajarkan apa saja yang perlu mereka lakukan. Nah, tugas kita mengajarkan, mengarahkan bagi orang tua. Dan sementara bagi merasa yang terpanggil, kita harus terbuka kepada bimbingan dan arahan orang yang menurut kita itu bijaksana dan baik. Jadi bagi OMK, jangan tutup telinga, buka telinga lebar-lebar, buka hati lebar-lebar untuk mendengarkan panggilan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat OMK-nya begitu, dan buat kita sebagai orang yang menebarkan jala, tetap sebarkan. Kita tidak perlu takut bahwa nanti tidak dapat ikan. Iya. Karena paling tidak kita ada usaha ya Pak Surya. Daripada usaha. kita sama sekali tidak menebar jala, malah sudah pasti tidak ada yang didapat begitu ya.
Baik, kemudian berkenan dengan itu tadi Pastor, bahwa kita kan lagi nggak bisa ngumpul-ngumpul nih sama Nah, Eli ya. juga, saya mengumpulkan juga susah. Enaknya gimana itu Pastor? Orang lebih banyak berkomunikasi melalui dunia maya Dengan gadgetnya dengan masing-masing. gadgetnya masing-masing. Kita memanfaatkan kesempatan di dalam Kesempitan. kesempitan. Ya, memanfaatkan kesempitan, Kesempatan. memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita bisa menyebarkan jala melalui dunia maya dengan menggaungkan tentang panggilan tanpa langsung menyebut panggilan itu sendiri, karena beberapa orang muda itu sudah dengan namanya nyebut panggilan. Sudah takut, ada yang Sudah takut. ada yang sudah takut, ada yang sudah langsung ilfeel gitu. Ya, lebih tepatnya ilfil ya. Maka kita tetap tebarkan jala, tapi jangan langsung nyebut ke masalah panggilan. Nah, ada satu hal yang penting lagi Bu. Kita ini semua adalah promotor panggilan, satu dengan yang lain. Saya dengan Bu Erlin, Bu Erlin dengan saya, dan lain-lain. Kesempatan untuk menebarkan jala, menggaungkan tentang panggilan, jangan hanya pada kesempatan tertentu. Biasanya orang kan hanya memilih promosi panggilan waktu Minggu panggilan. Hebohnya hanya di situ. Heboh-hebohnya hanya di situ. Kalau itu hanya setahun sekali. Betul. Itu setahun kemudian sudah hilang rasanya ini tadi. Kalau bisa setiap hari, setiap saat, tebarkan jala terus. Dengan cara yang kreatif berarti Dengan ya Pastor cara ya? yang kreatif sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Maka bagi orang tua yang masih gaptek, Oke. belajarlah teknologi. Belajar cara mengoperasikan HP, cara mengedit, dan sebagainya. Bagi kaum muda, jangan ilfil dengan namanya panggilan, karena itu adalah cara Tuhan menuntun Anda. Dengarkan, rasakan, renungkan. Pastor, kayaknya kan Pastor punya satu program yang namanya Ngobras OMK ya. Oh, Itu iya. juga menurut saya satu kreativitas itu. Itu apa sih Pastor Ngobras itu Pastor? Ngobras OMK itu sejenis suatu acara melalui via Zoom, atau nanti kita ada kemungkinan juga secara live melalui YouTube. Itu kita ngomong apa saja tentang masalah terkini OMK. Dunia anak muda lah. Dunia anak muda, bahkan istilah-istilah seperti ghosting atau BFT Ya. dan sebagainya itu ada di situ. Setiap OMK bisa ngomong. Jadi kita nggak ngoceh soal panggilan menjadi imam di situ Pastor. Kita tidak ngoceh tentang panggilan menjadi imam. Kita hanya tugasnya memaparkan satu materi, lalu kita mendengarkan sharing mereka. Enak rasanya. Saya itu merasa kaya loh, kaya karena mereka banyak yang sharing. Pengalaman mereka sangat inspiratif. Nah, OMK, para OMK, ayo kalau mau gabung dengan Ngobras OMK ini. Berapa sebulan sekali kira-kira? Dalam sebulan 2 kali. Oh, sebulan dua Itu kali. diadakan setiap Sabtu genap. Oke. minggu Sabtu kedua, genap minggu itu adalah Sabtu kedua dan Sabtu Sabtu keempat. Jadi kalau ada OMK anak muda, jadi anak muda mengaku muda, Ya. Katolik, tapi belum ikut acara Ngobras berarti belum keren. Tidak hanya untuk paroki saja, paroki kita saja, tetapi juga bisa untuk paroki-paroki yang lain, gitu Bu. Jadi itu tadi ya Pastor ya, kita harus kreatif, kemudian kita ini semua, kalau bisa saya simpulkan ya Pastor, Bapak Ibu, bahwa kita semua adalah Eli, kita semua adalah promotor panggilan dengan cara kita masing-masing, baik sebagai pewarta, baik sebagai orang yang mengumpulkan anak-anak muda ya, atau mungkin kita mendukung dari segi dana ya, atau kita itu tadi ya tiap hari menebar jala, tapi yang jelas seperti itu bahwa kita adalah promotor panggilan. Itu bagi kita. Sedangkan bagi anak muda syaratnya maksimal 30 tahun ya Pastor ya, biasanya kalau kita Ya, bicara 30 tentang tahun. Kalau memang tujuannya ada panggilan menjadi imam, bruder atau suster, itu selama usia masih di bawah 30 tahun, maka seperti Pastor tadi bilang, buka telinga, buka hati,
panggilan Tuhan kadang datang itu dalam cara yang tidak kita duga, penuh dengan misteri. Iya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahin, Pastor? Tidak ada, Bu. Cukup itu saja? Cukup saja, saya rasa. Saya sudah cukup mencuri waktunya, Pastor. Oke. Sekali lagi, Romo Soleh, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kekayaan yang dibagikan buat kita semua, sehingga membuka mata kita tentang panggilan. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Terima kasih. Salam sehat senantiasa, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.